Film ini menangkap kegilaan seseorang yang haus akan validasi di era media sosial dengan cara yang begitu ekstrim. Mungkin kalian pernah ngerasa ngeri saat menonton aksi streamer yang nekat melakukan hal-hal gila demi mendapatkan like dan juga views. Nah, film ini itu adalah sebuah manifestasi dari ketakutan tersebut. Halo semuanya, gue Billy, dan di dalam video ini, gue bakalan ngebahas satu film yang baru aja gue tonton yang berjudul Spree tahun 2020. Film ini mengikuti karakter yang bernama Kurt, seorang pemuda yang sangat terobsesi untuk menjadi influencer terkenal. Nah, tapi setelah bertahun-tahun dia mengupload video di sosial media, dia merasa jumlah views dan pengikutnya ini itu tuh tidak ada peningkatan, guys. Nah, alhasil, dia pun menciptakan rencana gila yang bernama The Lesson. Di dalam The Lesson ini, dia berencana menjadi supir taksi online di sebuah aplikasi yang bernama Spree. Dan dia memasang banyak sekali kamera di dalam mobilnya untuk memberikan akses penuh kepada para penontonnya. Jadi, penontonnya ini tuh bisa melihat live streaming tersebut melalui POV yang berbeda-beda dari kamera yang tersebar di setiap sudut mobilnya. Dan juga, selain melalui kamera yang ada di dalam mobilnya, penontonnya pun bisa melihat layar HP-nya si Kurt saat live streamingnya masih berjalan. Nah, jadi penontonnya ini tuh benar-benar bisa melihat live streamingnya ini dengan sangat leluasa, guys. Mereka bisa melihat bagian depan mobil, belakang mobil, dalam mobil, bahkan mereka juga bisa melihat layar HP-nya si Kurt. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang atas aksi gila yang akan dia lakukan di dalam live streamingnya ini. Karena sebelumnya belum pernah ada satupun video Kurt yang melonjak naik, akhirnya si Kurt pun membuat rencana gila untuk membunuh setiap penumpangnya secara live streaming agar dia bisa mendapatkan atensi viral yang selama ini ia idamkan. Ini bukan sekedar film tentang pembunuhan berantai, ini adalah studi karakter yang sangat meresahkan tentang bagaimana algoritma internet dapat menghancurkan moralitas manusia. Poin krusial yang ada di dalam film ini, itu terletak pada transisi karakter Kurt dari seseorang yang haus akan perhatian, berubah menjadi seorang monster yang sangat mengerikan. Dia melakukan semua pembunuhan ini, itu tuh bukan karena dendam pribadi ataupun kesenangan semata, guys. Melainkan demi mendapatkan jumlah views dan followers yang banyak di akun sosial medianya. Jadi, jika membunuh orang bisa menaikkan jumlah penonton dari yang tadinya 10 menjadi 10.000, maka menurut dia, itu adalah hal yang sangat pantas untuk dia lakukan. Karakter Kurt ini benar-benar merepresentasikan sisi paling ekstrim dari main karakter sindrom. Dia sangat delusi, menganggap dirinya sedang memberikan pelajaran kepada dunia, yang padahal dia hanyalah seorang amatir yang sedang putus asa. Joe Keery memberikan performa yang sangat luar biasa. Dia berhasil memerankan sosok yang cringe, menyedihkan, sekaligus mengerikan secara bersamaan. Karakter Kurt ini bukanlah karakter psikopat yang misterius. Sebenarnya, dia ini hanyalah seseorang yang haus akan pengakuan yang sedang kehilangan arah. Joe Keery membuat penonton merasa tidak nyaman dengan senyum palsunya yang terus-menerus terpampang di layar. Di sepanjang film, kita akan melihat ekspresi Kurt yang sangat sulit untuk ditebak. Hal itu membuat para penonton menjadi merasa bingung dan gak bisa menebak apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Banyak banget hal-hal yang cukup mengejutkan di dalam film ini, bahkan saat gua menonton filmnya pun, gue tuh sempat beberapa kali terkecoh sama jalan ceritanya, guys. Apalagi saat si Kurt bertemu dengan si Bobby, itu kampret banget sih menurut gue. Film ini menggunakan format screen live di sepanjang durasinya, di mana setiap adegan di dalam film ini diambil dari kamera GoPro, HP, CCTV, dan video live streaming yang sedang berjalan secara real time. Hal ini tuh memberikan rasa cemas yang cukup intens bagi para penontonnya. Komentar-komentar netizen yang muncul di layar, mulai dari yang mendukung, menghujat, sampai yang menganggap pembunuhan ini hanyalah sebuah settingan, memberikan kritik sosial yang tajam tentang hilangnya empati di dunia maya. Editing film ini juga meniru kecepatan scrolling yang ada di media sosial. Cepat, berisik, dan penuh distraksi. Tapi, terkadang film ini juga bisa berjalan terlalu cepat, yang dimana hal itu tuh membuat beberapa adegannya terasa kurang realistis. Banyak banget pertanyaan yang membekas di dalam pikiran gua saat menonton film ini.
Terutama itu tentang nasib sebagian karakternya. Beberapa pembunuhan di dalam film ini tidak diselesaikan dengan jelas. Hal itu pun membuat setiap apa yang dilakukan oleh si Kurt di dalam film ini itu tuh terkesan sangat mudah untuk dilakukan. Yang padahal ya, itu adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko. Nah, ditambah lagi, kurangnya perlawanan dari para korban dan petugas kepolisian yang tidak kompeten, hal itu tuh membuat gua jadi merasa greget sendiri saat menontonnya. Nah, jadi kalau kalian berharap akan ada adegan yang benar-benar sadis di dalam film ini, menurut gua film ini kurang cocok sih untuk kalian. Karena meskipun kita bisa melihat secara leluasa apa yang sedang terjadi, tapi setiap adegan pembunuhannya itu nggak berhasil dieksekusi dengan baik. Gua rasa film ini pengen cari aman aja sih dalam menjaga tingkat kesadisan di dalamnya, supaya pesan dan sindiran yang ada di dalam filmnya itu tuh bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Oke, mungkin segitu aja pembahasan gua untuk film Spree ini. Menurut gua, ini bukanlah film slasher biasa, melainkan ini adalah sebuah satir yang sangat menggigit tentang hilangnya moralitas manusia di dalam media sosial. Film ini adalah sebuah peringatan tentang betapa mudahnya seseorang bisa termanipulasi oleh keinginannya sendiri demi bisa mendapatkan ketenaran. Untuk ratingnya sendiri, gue bakalan kasih film ini rating 7/10. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye guys.